Selamat malam JM Team semuanya. Happy New Year. Walaupun ini udah nggak New Year banget sih ya. Udah tanggal berapa ini ya? Cuma kan ini perdana nih Evelyn bisa menyapa JM Team semuanya di tahun yang baru di 2026. Dan pastinya Evelyn Nathan tidak sendirian karena kita sudah kembali lagi ke formasi Geng Rabu kita. Apa tagline-nya Rabu? Rame bukan kaleng-kaleng. Ingat masih. Resolusi 2026 ya, para punditku menghafal tagline itu ya. Sempat lupa, betul. Sempat lupa ya, nggak apa-apa. Tapi para pundit tidak akan pernah terlupakan oleh JM Team. Apalagi yang paling ujung nih, sebelah kanan. Sebelah kiri ya. Kirinya Evelyn, tapi kanannya kalian ya JM Team. Ini ada dia yang, wah udah pede banget ya pakainya jersey Arsenal. Yang satu ini dengar-dengar katanya kemarin pas Senin dipuji-puji banget. Banyak yang setuju. Wah ini anomali sih ya. Karena kalau yang satu ini dipuji kayak kita heran gitu. Kenapa ya? Tapi itulah dia Aldi Bawazir. Perlahan tapi pasti orang mulai menyadari bahwa bener ya. Gitu. Ya itu apa? Ya gini, maksudnya gini, kalau lagi timnya menangan, enak aja gitu ngomong. Enteng ya, Flynn. Bebas. Dulu Liverpool juga begitu. Ya kan? Itulah emang. Pokoknya semua terbungkam dengan data Nggak dan terbungkam, kemenangan. terpesona. Gue cuma mau bilang ini baju cocok dikasih patch gold gini cocok nih kayaknya nih di Orang sini. baik. Jujur apa gimana Jal? Jujur dia baik. Baik dia baik. Dia paham gitu. dia Patch gold nih bagus. Dia baik. Udah makin akur aja ya para pundit kita di tahun yang baru ini Iya, ya. baik. Yang tengah ini dia pundit muda kita yang juga bisa dibilang seorang pemuja Arne Slot yang ini ada komanya nih soalnya. Jangan sekarang. Yang sayang dong ya. Yang mana ini juga tidak aman sebenarnya melihat Maresca dan Amorim sudah lengser. Ikutan. Ada potensi nyusul. Emang deg-degan nih awal tahun rawan akan pemecatan tapi ya let's see untuk Liverpool ya. Nextnya Tenang. lawannya berat soalnya. Iya, tenang. Yang deg-degan bukan cuma Anda kok. Ada Betul. beberapa yang lain juga deg-degan. Pat. Baik, ini dia. Rizal Pahlevi. Kasih tepuk tangan dulu buat kita Bukan, semua. ini Kok Aldi? Lanjut. Oke, dan pastinya yang satu ini, aduh, bisa hadir di sini aja kita udah happy ini. Waduh, Soalnya pekerjaannya agak berat ya. Pundit yang Agak satu ini berat. tuh rajin sekali menganalisa dan melihat keputusan-keputusan pemerintah. Ya udah berat banget. Iya, kita Dan melihat keputus. Iya, gitu. keputusasaan apa? Terus enggak, habis itu geleng-geleng dikit, putusan habis itu ya, bukan liatin putus lagi. asa kan? Iya. Nyari Oh, bukan tadi. ya. Gini-gini nyari. Oh, berat. My G. Aus. Menghela nafas. Aduh, iya betul-betul. Emang kelihatan sih Gitu makin aja nggak hari, lanjutin ya. Iya. makin hari makin resah ya. Oke nih, inilah dia versi ini. Aduh. Asik. Sek Boleh lengkap. kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi di tahun baru ini dong. Luar bioskop. Oke, kita akan langsung mulai dari Timur Tengah tapi Timur Tengah. Timur. Kita mulai dari Evelyn hari ini apa? Evelyn mau minum dulu. Minum dulu kayaknya Apa? dia. Santai Enjoy. dulu. Terlalu excited. Terlalu ya kan? excited. Awal tahun. Terakhir siaran udah lama loh kita ya. Iya, jangan di sebulan ada ya. Kurang Sabar, Tanggal Mei masih lama, 17 Mei masih lama. kenapa? Mei masih lama. Mei masih. Musim masih panjang. Musim masih panjang. Udah ceria Tapi dari udah ada sekarang. yang hampir pasti juara. Ace. Ya. Mau disebut. Seenggak-enggaknya kalau poinnya udah agak jarak tuh agak tenang gitu ya tadi ya. Boleh. Kalau udah agak dekat tuh tegang banget. Tapi ya itulah, Evelyn juga senang banget untuk menyapa JM Team semuanya. Dan kita mulai langsung buka yang pertama biar nggak banyak yang komen, ih intronya kelamaan. Iya nggak lama. Langsung kita masuk ya dari Timur Tengah. Bukan mau bahas Liga Arab atau liga-liga yang lainnya, bukan nih ya. Kita akan membahas yang kali ini adalah Derby Madrid di Super Cup Spanyol. Jauh Kenapa? mainnya jauh ya di Jauh kali ini ya. Dan memang satu nama yang mentereng juga ini, tapi kita nggak akan bahas dia terlalu banyak, walaupun ya boleh kita apresiasi ini ya, Gonzalo Garcia yang hat-trick luar biasa. Ini menjadi pemain kelima di Real Madrid ya yang mencetak hat-trick bagus sekali, dan ini keren ya. Banyak yang memprediksi apakah ini akan menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan. Alright, tapi kita akan bahas yang lebih menarik lagi, yaitu Mbappe yang cedera. Apakah ini akan membuat Real Madrid akan kepleset? Siapa? Mau ini duluan? Oke. Kayaknya Rizal. Gimana dulu. Za? Oh iya. Oh, Rizal dulu siapa? Oh iya udah, silakan. Oke. Gua yang paling muda. Mbappe ya Sesuatu pasti pemain paling krusial ya. Bahkan bisa kita bilang 50% lebih gol dari Madrid musim ini ya kontribusinya dari Mbappe gitu. Dan dia Yes. cedera di periode kayak begini tentu bukan situasi yang ideal, tapi Garcia kemarin memberi jawaban yang bagus banget menurut gue. Perfect hat-trick, semua bola di kotak penalti selalu ada dia ibaratnya, bola disamber. Jadi itu
menurut gue striker banget, walaupun nanti pasti ada yang bilang paling golnya bola nemu itu ibaratnya, tapi ya itu striker yang lu harapin striker kayak begitu gitu. Jadi gue harap ini pemain yang bisa menopang lini depan Madrid, tapi ini pemain yang masih muda, tentunya harapan kita tentunya tertuju juga ke Vinicius dan juga Rodrigo. Dia harus bisa konsisten, dan gue lihat setelah kekalahan dari City sih secara overall permainan Madrid udah berkembang ya dibanding dengan penampilan mereka sebelum lawan City yang kalah itu. Jadi sebulan terakhir udah oke, nggak ada Mbappe, mereka masih fine-fine aja, dan gue rasa ini bakal jadi game yang bulan yang manis lah untuk seorang Gonzalo Garcia, produk asli mereka ini. Oke, jadi masih tetap sangat optimis gitu ya. Gimana? Siapa dulu nih? Mau Aldi atau dari Ya gue dulu ya, nanti kan Oke. biasa Aldi mulai dengan tikungan-tikungan Siap. akhirnya. Jadi kalau buat gue emang Mbappe nggak dibawa nih ke Super Cup ya. Cuman ada kemungkinan kalau Real Madrid nyampe final, dia akan berangkat itu ngegas nyusul, karena memang dia tetap harus membuktikan bahwa dirinya adalah the main man. Oke, Garcia memang dia punya faktor yang mungkin menurut gue lebih lengkap dari Mbappe dalam beberapa hal ya. Kalau goal scoring emang kita nggak usah ragu sama Mbappe, tapi the way kehadiran Garcia itu bikin seluruh the whole team works better, itu iya, karena dia adalah tipe striker yang berbeda dari Mbappe. Dan ada beberapa match di mana kebutuhan seorang striker number 9 yang bisa nahan bola, yang bisa pressing lebih berat, yang bisa lebih kerjasama lah, dalam artian yang berbeda ya dengan Mbappe ya. Yang individual qualities-nya kita tahu pasti Mbappe jauh di atas dia, tapi mungkin untuk kelancaran kerja bersama tim, ada beberapa pertandingan pemain seperti Garcia yang lebih berperan, dan kita tahu bahwa dia adalah Real Madrid true and true, pemain La Fabrica yang dari umur 10 tahun udah bergabung bersama Real Madrid ya. Dia mencetak 150 gol di berbagai kategori usia umur. Jadi kehadiran dia di tim ini pasti akan ada banyak goodwill dari para supporter Madrid, yang juga melihat kemarin Endrick dilepas ke Lyon, dan juga Vinicius nih masa depannya masih jauh dari pasti. Bisa jadi ini udah counting the day sih kalau ngelihat bagaimana interaction dia sama Xabi Alonso. Fans Madrid juga sama Vini kayaknya mulai nggak ramah gitu. Jadi bisa jadi mungkin kalau ke depannya Valdan Garcia ini perannya akan lebih besar sih. Garcia sih gacor banget, tapi ini pertanyaan buat Aldi, apakah sudah cukup gacor untuk menutup kehilangan Mbappe? Iya, Garcia bukan Mbappe. Satu dulu, bahwa nggak akan ada yang bisa menggantikan Mbappe di Madrid. Perannya, golnya, keterlibatannya, itu sulit untuk digantikan. Banyak yang mengatakan bahwa ini musim yang sangat penting bagi Mbappe dan juga Arda Güler dan juga Bellingham, 3 pemain yang sangat amat kontributif dalam lini serang dari Madrid. Cuman sekarang sedang dalam hingar-bingar semua memuji Garcia. Semua memuji. Bahkan 2 koran terbesar dari Madrid pun memuji dia gitu. Nah, apakah di umur 21 tahun yang buat gua di sepak bola modern seperti ini udah bukan lagi muda, Jal. Kecuali 17, 18 gitu. Pertanyaannya adalah seberapa sabar dia untuk bisa saat Vini siap, saat Mbappe siap, pasti itu 2 nama yang akan jadi pilihan utama gitu. Seberapa sabar dia untuk tetap menjadi pilihan ketiga atau mungkin keempat. Karena di umur 21 tahun, at least dia harusnya bermain 25 game per musim. Karena ini ya sebutin pemain 21 tahun sekarang udah bukan lagi pemain bench warmer, bukan pemain yang lagi berkembang, tapi udah pemain yang harusnya menjadi pemain reguler. Sebutin ya, pemain 21 sekarang udah gacor-gacor gitu. Dan mungkin juga akan menjadi bagian dari Spanyol nanti di World Cup gitu. Artinya musim panas ini kalaupun ini berlanjut, performa apik dari Gonzalo, ya gue yakin banyak tim yang akan meminangnya gitu. Seberapa sabar dia terhadap hal tersebut juga. Dan tadi juga soal Vini, Firzi bahas bahwa masa depannya belum pasti. Ngapain gitu. dia pergi dari Madrid, tapi kan Satu itu, kedua siapa yang mau minang dia? Ya iya. Chelsea misalnya, yang santer sekarang Chelsea. Ngapain lu ninggalin Madrid untuk Chelsea? Siapa tahu Chelsea musim depan dilatih. Tawaran project menarik Anak asli Madrid itu nggak bakal kemana-mana. Nggak akan kemana-mana dia. Sekarang gini contoh, gue bilang misalnya. Misalnya dia ke Chelsea. Sekarang pemain dengan gaji terbesar di Chelsea siapa? Siapa? Enzo apa Caicedo? No. Sebenarnya nggak main. Raheem Sterling. Yang aktif main, Reece James. 320. Reece James. Tahunannya itu 8 juta. Oke. Gajinya Vini plus bonus 18 sampai 20 juta. Lo bisa compare 8 juta sampai 18 20 juta. Sejauh itu, maukah Vini meninggalkan Madrid yang fansnya kadang-kadang juga inline sama dia, sayang sama dia gitu kalau dia lagi nggak berulah, meninggalkan klub, ya kan? Orang Brazil nggak begitu banyak yang nggak nyaman di London. Udaranya, makanannya, gaya hidupnya beda sama Spanyol. Kalau Spanyol ya lebih
lebih hangat. Tapi David Luiz lama, Thiago Kan gue bilang Silva nggak semua. lama. Kan gue bilang nggak semua. Mayoritas lah ya. Kecuali gue bilang semua. Lu bantah. Kan gue bilang Tahu nggak deh yang semua. pernah di London. Iya. 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 boleh. Itu sedikit secara culture berbeda Iya, iya. gitu. Dan pemain Brazil pun mengakui itu gitu. Itu yang buat gue bilang kayaknya nggak banyak juga klub-klub yang pada akhirnya mampu meminang. Paling apa sih PSG, City, mau bilang Arsenal. Jangan. Ngerusak. Gue langsung tahan gitu. Jangan dulu. Tahan Gua dulu, langsung tahan. gitu. Ya, walaupun ya possible, cuman gue harap Vini dan juga Madrid menemukan apa ya jodohnya lah. Gue rasa Vini stay di Madrid udah yang terbaik. Gue rasa itu juga sekaligus kalau sampai Vini kemana gitu misalkan di musim depan itu menunjukkan mereka arahnya dukungannya ya ke pelatih mereka juga ke Xabi Alonso karena beberapa kali kan Vinicius menimbulkan ketidaknyamanan di ruang ganti lah terutama antara hubungan dia individual interpersonal dia dengan Xabi Alonso. Jadi apapun keputusan Madrid untuk Vinicius ke depan itu menurut gue akan menentukan dukungan ke pelatih juga dan juga untuk Gonzalo Garcia. Gue rasa dia udah paling ideal untuk dipertahankan di musim-musim yang akan datang. Kalau nggak main-main, Iya. gue rasa dia udah cukup. di loan loh ke beberapa tim. Jangan sampai datengin pemain yang menghalangi pathway pemain di sekitar-sekitarnya gitu. Itu Garcia Madrid. menurut gue cukup. Itu Madrid. Garcia kayak Sekarang Jose udah ada cukup menurut Garcia, gua. bukan berarti juga dia nggak ngincer striker lain. Madrid loh. Mungkin yang tua, Madrid punya reputasi datengin Jose lu kan juga umurnya udah Itu berumur kan banget dadakan. untuk Kalau bisa sekarang kan ngasih. stadion udah jadi, utang udah mungkin udah nggak ada gitu sama Barcelona juga. Iya. Duit udah siap sekarang. Bukan nggak mungkin Madrid di summer going to the market. Bukan nggak mungkin juga. Kalau gue sih mikirnya karena Mbappe ini gue yakin prime lagi usia perime nggak perlu dia dipikirin penggantinya siapa jadi rotasi untuk Mbappe itu seminimal mungkin aja gitu karena posisi striker pasti milik dia untuk number 9 dan untuk Gonzalo Garcia ideal untuk pemain umuran dia mungkin let's say ngasih sesuatu Madrid kan mainnya di kompetisi banyak menurut gue Garcia udah paling ideal gitu Iya, untuk karena ngelakuin di musim-musim kalau yang gue datang. baca-baca emang isunya sekarang tuh Real Madrid ada di Vini ya, terutama relationship dia dengan Alonso. si Xabi yang nggak jalan dan katanya emang Vini nggak akan perpanjang kontrak selama Xabi ada di klub dan ini kan artinya you pit the team against the coach. Iya. Biasanya kalau kayak gitu emang dukungan mengarah kepada Pelatih. pelatih, tapi kan ini Real Madrid kita nggak tahu, kita nggak tahu Perez apa yang ada di kepalanya dan apakah dia kan biasa tergantung penasehatnya ya, apa yang akan dibisikkan kepadanya. Cuman kalau untuk sekarang ini emang kayaknya momentum lagi shift sedikit ke arah Xabi nih karena nggak tahu tapi kita mungkin setelah nanti Super Cup ini akan beda lagi bisa pembicaraan aja. kita bisa aja karena ini semuanya yang mengalir result based business. Kalau sekarang kita lihat kemarin nih Jadi pertandingan menurut lawan lu cabut Betis, ini? kalau tergantung hasilnya. Kalau lihat pertandingan lawan Betis, biasanya kan Santiago Bernabéu tuh berbicara ya. Si Vini dapat sambutan yang sangat tidak ramah dari para fans Real Madrid yang hadir di sana ketika dia diganti keluar. Dia kurang work rate dan lain-lain itu jadi perhatian. Nah sekarang tinggal apakah hasil-hasil kedepannya Xabi dia bisa survive apa enggak kalau misalnya nggak dapat trofi. Menurut gua aja ini Mas, sama Rizal. Cabut nggak Vini? Duitin sih kalau menurut gue diduitin Kalau ya, lihat dari media-media Madrid cenderungnya ke sana. Gua Oke, kita Gua to the stay. point aja. Kita to the point aja. Sebelum kita lihat masa depan yang agak jauh gitu ya dari Vini ataupun dari Garcia, Gonzalo Garcia gitu ya. Kita lihat yang di depan mata aja dah. Atletico Madrid tuh. Atletico Madrid sudah menanti Menang di depan Madrid, mata. menang Madrid. Madrid juara ini. Gitu. Iya, tapi Yakin? terakhir Madrid kalah 5-2 sama Atletico. Iya. 5-2. Iya, karena mereka tuh nggak punya experience itu main dari Madrid ya, Kak. Ketika kemarin mereka ketemu itu sebenarnya Madrid lagi dalam rentetan bagus. Jadi lu going 7 to pertandingan Atletico? penuh. Nggak segampang itu Ya udah, buat kalau gua mah Madrid. gampang, Madrid menang. Nggak segampang itu buat Madrid. Gua Gue bilang- bilang nggak segampang. Dia nggak segampang itu. Yang menang siapa? Yang menang siapa? Atletico bisa aja menang. Jadi yang menang Atletico lo. kalau- Oke. Gue rasa nggak 90 menit ini game. Karena Iya. selain yang 5-2 Whatever kemarin. it is, penalti udah ya? aja langsung. Bisa aja. Kalau Lu ini jagoin lanjut siapa langsung penalti. gitu? Lanjut langsung Karena penalti. sebelum-sebelumnya kan juga di Champions League musim lalu ketemu Iya. di La Liga juga ketemu Alot. Jadi gue rasa ada potensi ke sana tapi gue lebih condong Kan adu ke Madrid. penalti kan terakhir mereka ketemu. Iya. Gue 90 penalti. menit Madrid. Kenapa? Saat ada Gonzalo Garcia nomor 9, back itu juga gak akan nyaman. Ada pemain yang bisa di kotak penalti itu paling enggak. Atletico makasih nyaman itu lini belakangnya. Waktu lawan Madrid seringnya nyamping. Jadi lini belakangnya Atletico tetap kejaga. Dan emang serangan baliknya Madrid waktu itu juga kurang. Ya kan? Melek. Kurang. Oke, kalau tadi kan dari Aldi udah tebak Madrid, Iya. Real Madrid. Real. Kalau dari Virzi kan tadi Cenderung tepatnya Atletico. Atletico. Kalau Rizal apa? Madrid di babak ekstra bis penalti di penalti. Oke, jadi Madrid ya. Oke, Aduh, kita penalti, lihat sama-sama penalti prediksi line up-nya dan apa komentar dari ketiga pundit di sini.
Madrid sih ideal ya. Iya. Asal nggak error kayak Rudiger kan beberapa kali di musim ini setelah kembali dari cedera kan banyak ngelakuin error. Contoh lawan City. Gue rasa ini tapi tetap line up yang ideal. Lu butuh pemain berpengalaman dan sebenarnya di game lawan Betis kemarin mereka di babak kedua tuh kayak ngebiarin Betis back in the game gitu. Ada peluang-peluang yang bisa sebenarnya lebih dimanfaatkan. Ada Mister Gawang yang juga membantu mereka. Jadi gue rasa Madrid harus tampil di A-game-nya mereka, harus tampil sempurna untuk bisa menyingkirin Atletico. Karena Atletico di game terakhir, benchmark apa yang dia lakuin buat nyakitin Madrid? Crossing spam sebanyak-banyak dan itu terbukti bikin Madrid kewalahan. Tapi gue rasa kalau Madrid bisa ngatasin itu, mereka bisa Gol keluar. sundulan ya. Ini akan menjadi sundulan. trofi pertama Xabi Alonso bagi Madrid. Dan sekaligus ujian karena Alonso di big games setelah ngelatih Madrid itu kan banyak crumbling istilahnya ya, banyak goyang lawan Barcelona? Liverpool. Barcelona doang yang menang. Selain Iya, itu di berarti big kan match boleh dong, berarti nggak selalu. memutus. Tapi lawan Liverpool, abis itu lawan Atletico, itu kan lawan PSG di World Cup itu Arsenal? sempat jadi red flag. Belum ada ini. Itu sempat red flag Soon di ya, game soon. besar. Terus, Ditunggu aja kalau Ditunggu nggak aja, senang. boleh. Jadi pembuktian juga buat Alonso sebenarnya nih game lawan Atletico di semifinal begini nih. Oke, kalau soal prediksi line up, Virsi bilang apa? Enggak, kayaknya mungkin lebih ke 4-3-3 lagi ya kalau kata media Madrid dengan Gonzalo jadi tumpuan benar dengan didukung oleh Rodrigo dan Vini. Dan ini tergantung dari bagaimana mereka akan adapt menghadapi itu tadi. Bagaimana cara menghentikan crossingnya ATM dan bagaimana mereka bermain lebih intens karena pada pertandingan yang mereka kalah 2-5 itu intensity mereka jauh banget dari Madrid. Dan Simeone nggak bego ya. Simeone ini akan jadi derby Madrid ke 49-nya buat dia. Sementara bagi si Alonso ini cuma yang kedua. Jadi memang di sini experience speaks, tapi seberapa jauh experience itu bisa membawa mereka kita lihat nanti sih. Tapi sebenarnya masih cenderung ke ATM kalau gua. Dikit Oke. doang. Ya memang bola itu bulat Iya. ya. Kita nggak pernah tahu yang pernah menang. Yang bener sering. bola itu bulat. Kita ukur lagi ya di Kita sini ya. ukur lagi. Oke, kita